Konspirasi, satu kata yang dapat mengguncang hati dan nurani seseorang atau bahkan kelompok. Dimulai dari 9/11 sampai ke segitiga Bermuda, lalu ke John F. Kennedy, kematian John F. Kennedy sampai kepada kematian Hitler di Garut, lalu ada lagi perjanjian Soekarno dan Kennedy sampai kepada perjanjian yang di bulan Maret tapi kertasnya hilang atau kemana. Nah, malam ini atau pada episode kali ini kami akan membahas mengenai teori-teori atau cerita-cerita konspirasi yang menurut kami tidak masuk di akal namun tetap seru untuk dibahas. Gunawan Kara, selamat datang di Demi Podcast Indonesia. Demi Podcast edisi 232 sudah mau bulan Maret. Oh iya, bentar lagi mau puasa. Iya, masalahnya gue ada acara adat di bulan Maret di tanggal itu. Ya apa, bagus. Biar makin cepat. Di tanggal yang dimana sesuatu dihilangkan, dibakar atau diumumkan bahwa pergantian presiden di negeri Wakanda. Masih aja pakai Wakanda. Iya, Kan, masih dong. aduh gue PSBB. Salah, surat itu tuh bukan pergantian presiden, Tapi, mengalihkan kekuasaan. oh iya, iya. Katanya, ya kan. Kan nggak ada yang tahu. Iya sih betul. Nggak ada yang Iya. tahu. Kan surat aslinya nggak tahu kemana. Yang dipajang tuh surat Kalian salinan. pengen kayak gini. Wakanda nomor. Oh, gimana? Oke, udah gak jadi gitu deh. Gini kan, ya kan. Lagian gue bingung deh. Setahu gue kan ya, yang super tuh ada Super Sentai, ya kan. Memang jelas ada Superman. Kok ada Super Semek? Yang Yo, Kampus karena kan. emang karena Semar tuh di Punokawan itu sosok ayah, gitu kan. Iya. Sosok ayah yang sangat bijak, yang sangat mengayomi gitu. Iya. Iya kampus juga kan. Gue usah dipusingin. Universitas 11 Maret. Betul. Iya. Iya, udah lah. Karena kalau 11 Januari bertemu. Karena kalau 11 Januari bertemu. Bukan. 11 Januari. Kalau 11 September Apa? hancur tuh gedung. Oh iya, 9/11, betul. Nah, kan ini guys ya, gue kadang-kadang nih ya, gue suka mikir sih kayak kok bisa gitu ada sebuah kejadian yang menurut kita tuh sebenarnya janggal. Karena kalau janggar nomor 3. Aku Pak Jauh banget ya. Biarin aja, biarin. Loro. Jokesnya jauh banget. Gua nggak ngerti. Allah ya, masa kayak ngerti. Nggak tahu gua. Jokesnya jauh banget gitu, jauh banget. Kemarin ini Aku ya. Pradoro. Kemarin bridgingnya jauh ya kan. Iya. Sekarang jokesnya yang jauh ya. Nggak apa-apa lah kali-kali. Ya tapi deh. Kayak hubungan kita yang udah jauh sih. Si drama tuh. Jokes tuh nggak apa-apa jauh, asal jangan pergi jauh, ntar di cancel. Betul. Tapi kayaknya udah nyantai-nyantai aja sih. Dia. Udah aman. Udah aman. Udah aman. Itu juga teori konspirasi tuh. Kenapa tiba-tiba dia lagi namanya dibentuk-bentuk terus tiba-tiba cus ke cancel? Aneh kan? Iya sih. Aneh anjir. Banyak loh, banyak. Iya kan? Maksud gue kan kalau ngebahas ini ya, kita kan di episode kali ini mau ngebahas soal teori-teori konspirasi atau cerita-cerita konspirasi yang menurut kita tuh kayak aneh, janggal gitu, yang seharusnya gak gini di atau kayak kok bisa gitu. Anjir udah kayak akun YouTube kok bisa ya? Kok bisa gitu kan? Kok bisa gitu. Tapi pembawaannya kurang horor sih. Kalau misal membawakan teori-teori konspirasi gitu. Kesannya tuh ada serius horor gitu. Masa harus kasih anjir, masa harus kayak gini sih, gini terus lampunya matiin gini kan, sep. Hai, saya Norman 480p. Iya. Gila. HD banget tuh. Gua lihat HD banget tuh. Gua lihat 4K. Nggak ada full HD tuh. 480p bro.
Iya untuk di kantong nonton Astagfirullahaladzim. nonton YouTube pakai 480 anjir ke sana. Belum Biar hemat anjir. 144. Tapi ya deh, nih sebelum kita bahas soal teori-teori konspirasi ya, gue mau nggak sih, gue sebenarnya bingung aja kenapa orang kalau bahas teori konspirasi tuh harus gelap, vibe-nya harus serem. Kayak apa sih, kan bisa dibawa lebih enak, lebih ceria ya. Karena buat bangun itu sih suasana mencekam mungkin karena kan Bangun efek tidur. suaranya Hmm. anjir kita sekarang jadi tiba-tiba jadi pundit itu ya pundit sound. Kalau di bola, kalau di Paling bola ngerti ada, audio tuh kayak gitu. kalau di Yo, bola ada box to box, di ini ada Dalby. yo kita apa Kita tuh aja apa dikomentarin mantep bro. Apa aja dikomentarin? Yo Iya, kita mah Tapi- ini aja, menurut mama lemes aja kita mau mulut. tapi ya itu kan untuk membawakan suasana horor serius gitu soring gitu kan Ya. jadi kayak ada Ya. suara gitu biasanya gitu. Padahal menurut gua kayak pembahasannya menurut gua ya biasa-biasa aja. Cuma kadang mungkin itu untuk membawakan hal yang biasa menjadi sesuatu yang Luar nggak biasa. Jadinya harus ditambahin sound effect. Iya, padahal mah menurut gue ya nggak penting-penting amat, maksud gue. Bahkan ketika gue lebih suka baca, nggak, ini preferensi aja ya. Gue kalau teori-teori gitu gue lebih suka baca, kenapa? Karena menurut gue nyangkut di kepala gitu. Kalau dengerin audio doang sambil ngeliatin tampang orang yang lagi gini gitu kan, atau tampang-tampang kayak sinesijas gitu yang lagi serius gitu, terus ya suasana kayak gue nggak konsen anjir. Nggak tahu ya. mungkin ini. Tapi masalahnya kan itu laku Iya gitu. sih. Konten itu laku. Tahu nggak artinya kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Hah? Nah, betul. Ya udah pada males aja penonton. Serius, ya maksudnya kayaknya ini keresahan kita bertiga deh. Kalau sekarang tuh udah mulai banyak orang yang males baca, males nyari tahu gitu. Itu yang kita kadang prihatin banget gitu. Gitu sih. Kurang literasi ya. Ini ya. Sebenarnya mungkin dari dulu udah begitu. Cuma masalahnya orang-orang itu nggak megang HP dan nggak menyatakannya di internet, udah gitu aja. Iya sih. Bener sih. Ya, tapi ya balik lagi ya, menurut gue ya, untuk yang ngebahas-bahas teori konspirasi mah nggak perlu yang serius-serius amat lah. Kadang bisa dibuat bercanda-bercanda juga kok, kayak komeng kan. Komeng masuk DPD aja bisa dibuat bercanda anjir. Lagi baca komeng, uhuy, masa ini nggak bisa anjir. Dia banyak. Karena balik lagi preferensi aja gitu. Karena beberapa orang juga ada yang bahas teori konspirasi dengan sisi yang nyantai gitu, kayak Hansol kan nyantai bahas teori, sama ini bahas kasus-kasus itu. Sama ini, jangan lupa konspirasi Encil tuh. Dicoki sama Adriano Colby. Oh iya, konspirasi Encil. Itu kan dibikin santai namanya. Iya, nyantai. Iya benar sih. Ya maksudnya pakemnya nggak usah terlalu yang serius-serius banget kan ya, nggak yang harus nggak ada standarnya lah. Bahkan kita kalau di tongkrongan nih, begitu ngomongin soal konspirasi, black hole, bumi datar, tiba-tiba ujung-ujungnya maksudnya di tengah-tengah bercanda, ketawa, ya kan? Nah, tapi jangan lupa yang begitu tuh udah jam 12 malam ke atas. Iya sih, bener sih. Dan jangan lupa juga mulai ngelantur tuh. Nanti setelah dari konspirasi tersebut, ntar bahasnya adalah agama tentang agama bro. Iya. Abis agama biasanya soal cewek tuh. Iya jelas tuh. Iya, abis itu soal black hole ya. Aduh. Ntar yang di agama ngomongin surga dan neraka gitu kan. Waduh. Ngomongin apakah Isa Al-Masih naik benar atau tidak, apakah disalib dia dulu. Banyak sekali yang diomongin. Tapi sebetulnya konspirasi yang kalian tahu nih apa aja nih? Soalnya kan gue jujur ya nggak terlalu tahu banyak soal konspirasi ini ya. Apalagi gue untuk baca, nonton dan juga dengerin hampir jarang, bukannya nggak pernah. Ini kan kalian kayaknya lebih banyak yang tahu. tonton beda.
Iya, kita mah nontonnya FTV. Kirain cewek-cewek TikTok loh. Aduh, tidak dong. Itu Ion di Twitter. Aduh. Lanjut ya. Iya, apa-apa aja sih yang kalian ingin gitu. Yang Cobalah tahu ya. share-share ke kita nih, kita ke para pendengar dan penonton gitu kan. Penonton. Iya, cakep. Gue pantun gak belum. Pantun dulu dong. Bekasinya keluar banget. Anjir, masa pantun dulu mau buat konspirasi. Iya ya kalau Iya, nggak apa-apa. Gua ke Dondong pakai terasi. cakep. Cakep. Ayo dong cerita konspirasi. Mantep. Wih, gila. Mantep. Ini udah capek-capek di bridging ya, udah capek-capek dikasih pantun nih. Ini link sawernya ada di bawahnya Ion ya. Langsung Oh iya, saja betul. di scan atau lewat di deskripsi lah ya, di scan dikasih 10.000. Iya. 10.000 aja lu buat ini deh, 10.000 bang. Koprol, kami koprol sumpah. Koprol. Nggak, kalau itu Norman aja sih. Oh kalau 100.000 kami semua. Iya, oke deh. Lanjut. Nah, yang gue tahu ya dari konspirasi sebenarnya banyak sih. Ada yang Hitler mati di Garut. Gua nggak tahu itu akalnya di mana anjir tiba-tiba mati di Garut. Iya, anjir nggak ngerti juga ada. Terus Nggak, itu sebenarnya awalnya kayak candaan Kaskus meme doang. zaman dulu. Iya, meme apa Sama- candaan di Kaskus. Candaan Iya, Kaskus. sama ini yang baru ini mungkin Billie Eilish apa ya? Dari Garut. Dari mana? Iya, sama juga Tasik, ya. Dari Tasik. Blitar dari Tasik. Blitar apa Tasik. dari Tasik sih? Tasik. Ya, entahlah itu. Ntar silakan Gak jelas. komen deh. Terus kita kenapa jadi lupa sih anjir. Tasik. Kalau Hitler mati di Garut tuh karena itu kayak ini aja, kayak sesuatu hal yang mustahil gitu loh. Kalau masuk KBBI itu, Hitler mati di Garut merupakan istilah dari arti sesuatu hal yang mustahil terjadi gitu. Oke. Tapi ini sih yang paling terkenal tuh dulu adalah kematian John F. Kennedy kalau luar negeri ya. John F. Kennedy. Wah, itu heboh kan karena posisinya dia tuh aneh gitu loh, posisi dia mati tuh aneh, dalam artian dia ditembak tuh John F. Kennedy kan, udah kematiannya aneh gitu, katanya di pakai senapan runduk karena tembak kepala, tapi ada orang bilang yang nembak dari dalam karena pas dia nunduk ditembak. Terus sampai ada yang mengatakan bahwa ini ada langkah-langkah organisasi apa tuh, Freemason untuk Amerika, meloloskan Amerika perang di Vietnam. Karena seingat gue waktu itu Kennedy itu salah satu yang nggak setuju Amerika perang di Vietnam. Nah, karena itu langkahnya terhalang oleh Kennedy disingkirkan, Amerika perang ke Vietnam. Tapi kan kalah juga di Vietnam. Kalah juga di Vietnam. Nah, itu salah satu yang terkenal. Becong dilawan, gila. Anjir, udah tau Vietnam jago begitu, lu ini lagi mau coba, ya gimana kan, terbiasa mungkin jumawa kali Amerika ya, kami menang perang dunia kedua, kami akan ekspansi ke Vietnam. Hei, saya itu lebih kejam dari apa yang kalian bayangkan. Bahkan Inggris pun di Indonesia tuh tidak berkutik, saya kasih tahu, tidak berkutik. Oh gitu ya. Tuh Kennedy tuh mana, kalau sebelum pas off record ya, pas ngobrol sama Ion tadi kan 10 hari sebelumnya, ada apa Ion? Tanda tangan apa? Ada perjanjian sama itu obrolan. Iya, sama bapak Sama ini, Soekarno. Kalau nggak salah perjanjiannya itu ini Linggarjati. Goblok. Tolong. Nggak tahu perjanjian apa, pokoknya ada. Oh ya, ini itu ya, ini maksudnya ini masih teori konspirasi gitu. Gue pikir Desas lingkar luar, gitu. lingkar dalam. Lingkar. Nggak tahu, ya gitu Pak. Ya bahkan pembunuhnya makin gak effort nih ya jokes lu ya, lama-lama ya. Kesel banget gua. Ya perjanjian bikin tol siapa tahu Kennedy sama. aduh,
Tapi kalau konspirasi Ya, gue lebih tapi banyak. ngomong-ngomong tol ya emang perjanjiannya tentang ekonomi gitu. Oh. Iya. Tentang ekonomi, tapi karena ini balik lagi desas-desus nanti ada yang makan itu lagi makan mentah-mentah percaya Ini lagi. asumsi ya, ini asumsi. Iya, asumsi desas-desus dan apa yang pernah gua baca gitu. Ya Iya, itu iya. ada perjanjian tentang ekonomi tapi belum dipublis tuh. Ya, dan ini sih, ya maksud gua bahkan yang paling aneh tuh pembunuhnya John F Kennedy tuh sebenarnya sampai detik ini tidak jelas siapa. Ada sih yang ditangkap dan tertembak juga kan pembunuhnya John F Kennedy, seingat gua deh. Cuman sampai detik ini masih dipertanyakan Terburu-buru. kenapa tiba-tiba dia mati pembunuhnya, kenapa? Wah, banyak keanehan, banyak kejanggalan yang menurut kita kayak kok iso gitu loh, kok aneh gitu, dan sampai hari ini juga orang Amerika bingung gitu. Tuh itu yang John F Kennedy. Oh iya ya, dan yang bikin curiga tuh ya gitu banyak hal kayak misal F Kennedy emang banyak musuhnya kan. Iya, banyak banget, banyak Tuh. yang nggak suka sama dia. Terus salah satunya yaitu perjanjian sama Soekarno, dan beberapa tahun kemudian Soekarno tiba-tiba dimakzulkan. Tuh, jadi ini ngerembet ke teori 30S. Tuh. Kenapa tiba-tiba pemberontakan itu pecah gitu loh. Tuh. Karena tiba-tiba bubble ya. Karena beberapa anak cucunya PKI itu mereka menyangkal kakek-kakek mereka atau orang tua mereka tuh sebagai pengkhianat negara gitu. Karena mereka ngerasa mereka tuh terfitnah gitu. Iya, kayak Viko juga ya. Viko kan gitu kan. Masa bahwa kakek gue komunis tapi kakek gue bukan pemberontak. Wow. Karena di beberapa ini dari apa yang kita baca gitu aja. Nih, sorry. Karena kita ngomongin soal ada menyerempet VKI, bapak-bapak polisi, bapak-bapak militer ya, kami hanya asumsi. Ini bukan kenyataan. Ini kita sensitif soalnya. Iya, ini teori konspirasi aja. Teori konspirasi. Kami tidak menyatakan bahwa ini kebenaran, tidak. Ini kan yang masuk ke telinga kami, yang ke filter sedikit di kami, ya kan gitu. Iya. Ya, apa ya maksud gua ya memang tidak dimasuk akal gitu. Apalagi kalau kita sama konspirasi paling yang gua ini musik kayak misalkan yang Kurt Cobain bunuh diri, terus si siapa namanya Paul tuh yang basis sama sekaligus vokalis The Beatles itu ternyata bukan dia. Paul bahkan Paul aja ngomong si namanya Paul kayak teman SD lu nih. Sama kalau gue itu sih kalau misal ngomongin itu ya Michael Jackson loh, iya. Michael Jackson masih hidup. Ya. Kalau gue itu kematiannya Lennon menurut gue terlalu aneh. Iya. Terlalu aneh menurut gue. Yang dibilang dibunuh fans. Bahkan di Indonesia dan fansnya langsung dieksekusi gitu loh. Betul. Yang lebih aneh lagi di Indonesia itu Firza, katanya bukan Firza. Tahu nggak sih itu konspirasi? Gimana ceritanya Firza bukan Firza? Iya, jadi kayak ada yang kayak mencocokologi dan apa segala macam bahwa ini Firza yang di bulan Idol beda sama Firza yang sekarang nih, kayak gitu banyak. Oh itu mah sama aja kayak Ahmad Dhani itu. Ahmad Dhani yang sekarang bukan Ahmad Dhani yang dulu. Itu. Iya, tapi kan itu sebuah konspirasi. Makanya Maya Estianty cerai sama dia, aneh banget. Kalau yang mau main-main gitu-gitu tuh ada ini. Ingat gak? Avril Lavigne. Avril dibilang, ini beda nih Avrilnya nih, Wih, itu kan dulu banyak yang kayak gitu konspirasinya. Paham gue. Ya, ternyata setelah gue sadari banyak orang yang kurang kerjaan. Banyak. Dan sama
ini rada horor mungkin ya. Bukan horor sih, lebih ke mungkin ini salah satu bobroknya itulah Orba lah. Apa tuh? Apa tuh? Ya itu nikah Adila kecelakaannya Aneh ya? diduga aneh. Iya itu, iya sampai sekarang nih Kak Ardila nggak jelas kan? Iya kayak ini, Iya. kayak Lady Diana, tiba-tiba kecelakaan tuh Ya, aneh. Dibilang sopirnya mabuk lah, dia dikejar-kejar papa. Dari dulu juga Lady Di dikejar-kejar sama paparazzi memang, dan dia biasa-biasa aja. iya. Cuman kan pengakuan orang istana, orang-orang istana bilang kan bahwa Lady Di itu sebenarnya dia semenjak tahu Charles main belakang gitu, dia tuh mulai agak-agak stres gitu kan. Dia harus ngebesarin dua anaknya sendiri gitu. Charles tidak berperan banyak untuk membesarkan Prince William sama Prince Harry gitu kan. Stres terus ya yang gue ingat adalah dulu pas gue tonton tuh Lady Di masuk mobilnya dikejar. Buset, kenapa ada teng aja ngeri bener diincar. Ngomongin Lady Diana nih, udah kayak ngomongin Sekutang, aman. Nah lanjut ya, jadi dikejar-kejar tuh terus yang di terowongan kecelakaan kan, itu kan juga nggak jelas kecelakaannya apa, karena dibilang sopirnya mabuk padahal sopirnya itu bukan sopir biasanya. Terus dibilang dikejar-kejar paparazzi cuman dua kalau nggak salah, satu atau dua gitu paparazzi yang ngejar. Satu doang ya, pakai motor Vespa kan. Yang pakai motor Vespa itu pun dia tiba-tiba ditangkap terus dijadiin tersangka. Nggak jelas, matinya itu nggak jelas. Ada yang udah diduga emang sengaja dimatiin supaya memuluskan rencana Charles untuk balik karena mantannya. Gitu banyak banget dah. Matinya aneh, dan masalahnya ketika dia mati ya kasihan anaknya sih menurut gue. Gue kan nonton, walaupun waktu itu gue masih kecil ya, tapi gue nonton itu kan disiarin di TV Indonesia ya pemakamannya. Iya, disiarin. Sedunia lah itu. Dan prosesinya lama banget, dan dari yang gue inget tuh walaupun gue waktu itu masih kecil, gue ngeliat Pangeran Harry sama William kasihan banget gitu. Mereka bener-bener kayak kehilangan. Iya, kehilangan nyokap. Sosok ibu Lady Di itu sosok keibuan gitu, ibu yang tidak hanya dikagumi oleh orang di negaranya, dia juga dikagumi sama anak-anaknya gitu, disayang sama anak-anaknya, dan itulah yang buat dia sangat-sangat negara atau kehilangan dia gitu. Nggak usah seluruh dunia kehilangan dia gitu. Kenapa? Lu bayangin ya, ada sosok perempuan yang bisa membumi padahal dia anggota istana. Itu yang buat sempat dulu juga ada heboh kan, konspirasi bahwa orang istana nggak suka Lady Di karena dia terlalu membumi, terlalu merakyat. Oh gitu ya. Tapi Lady Di nggak usah gorong-gorong sih. Dan gak lanjut 3 peri. Gue nggak ikut itu sih, Yud. Temen lu tuh, Yud. Gue sih mau nyelamatin diri ya. Gila. Kalau ada skoci, gue ke skoci dah. Gini. Gak ikut sih itu sih. Gitu. Tapi sayangnya kita berdua kanan kiri, jadi kayak muter-muter doang gitu. Waduh. Kagak jalan, kagak bisa kabur. Gitu. Itu tuh makanya tuh konspirasi Lady Di aneh, itu aneh juga sih. Aneh juga. Banyak kalau kita ngomong konspirasi mah yang aneh. Di Indonesia ada nggak sih yang sebegitu anehnya gitu selain Super Semar? Sebut juga. Ada. Kalau gue yang gue tahu Offset emang sekali cuma ya. musik doang deh. Yang gue tahu cuma musik doang, udah. Kalau selebihnya kayak yang tadi. Iya, enggak sih di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Apa? Hampir. Indonesia tuh hampir. Cuma yang gitu-gitu doang sih. Iya, hampir apa tuh konspirasi di Indonesia? Sebenarnya gue ada sih, cuma nanti offline aja lah. Ini bukan itu sih, rahasia negara sih. Apa? Janganlah kalau gitu. Nanti dari pade gue. Almarhum. Nanti. Ya kalau gue sih itu ya konspirasi yang menurut gue aneh dan hampir gue percaya itu kiamat 2012.
Bercanda anjing. Wah, iya, Anjir. kiamat 2000 itu juga tuh. Iya sih, iya Karena sih. Iya sih. kalender Maya terhenti di 2012, semua tiba-tiba kiamat. Tapi kalau kita ngomongin itu bukan Brengsek. cuma di 2012 doang, men. Kayak itu udah dari zaman kita SD nggak sih? Kayak Ya, penyebab katanya kiamat milenium itu udah berakhir. Kan ada teori itu kan. Iya. Tahun 2000 itu milenium berakhir gitu. Ternyata kita diselamatkan oleh Panji ya kan. Manusia milenium bangsa. Yo. Jadi selama ini sebelum dia jadi sahabat ular, dia menjadi pahlawan nih. Iya, sekarang jadi stand up comedian. Aduh. Ya kan? Bener dong. Ternyata berarti diam-diam jadi founder ya. Yo, tiba-tiba jadi founder stand up ya kan. Indonesia tuh punya konspirasi yang lucu dulu. Apa? Ingat gak? Apa? Katanya di Bandung ada namanya Rumah Gurita. Ingat gak, lupa deh. Oh, iya rumah gurita. Katanya Aduh. itu rumah pusat pemujaan setan. Yang sampai Rumah sekarang- kentang juga anjir. Iya nggak Iya, sih? Rumah Kentang film horor, Pak. Rumah Tapi kentang film bukannya ada horor. itu juga. Film-film horor itu kalau Rumah Kentang. Dulu tuh ada rumah-rumah gurita tuh. Sempat heboh tuh. Wah, pemujaan setan yang sampai kebalik. Heboh anjing. Rumah-rumah Tempat di pemujaan pengen- setan. sama ini. Iya. Sama Apa? rumah-rumah di Pondok Indah yang dulu banyak kosong tuh. Oh, tahu gue, Konspirasi tahu. tuh. Tahu. Ini tempat ini nih, tempat jin buang anak, tempat ini. Wah, gila. Ah, itu mesti cuma ternyata kosong, coy. ternyata yang tempat jin buang anak ada di Cinere. Bukan di Pondok Indah ya kan? Aduh. Tuh, itu konspirasi dalam negeri gitu loh. Ya, banyak deh. Sebenarnya mah ya. Kalau mau Banyak. Kalau kita ceritain tuh bisa sampai sejam, coy. Bahkan lebih. Enggak, tapi kalau yang di Indonesia ya gue nggak ada yang wah banget sih. Kecuali Hitler mati di Garut. Itu aneh banget sih. Tapi iya sih bener. Tapi konspirasi yang pernah kalian tahu gitu kan, yang paling berkesan di kepala kalian tuh konspirasi yang kayak gimana? Yang kayak Oh, anjir yang nih, paling berkesan. melekat banget, iya. Kalau gue Bermuda. Paling itu dong, Bermuda tuh ada sesuatu gitu. Entah itu kerajaan. Kan Masih kayak kalau sekarang kan teori konspirasinya markas alien ada di situ, ya kan? Terus ada yang bilang, yang gua baca di buku Berdialog dengan Jin. Itu jadi yang bilang jadi Oke. menurut Jin itu ya kan, di sana tuh markasnya Jin, tuh sumber segala fitnah Dajjal, Man. ya kan? tuh, Mas, gue udah tahu arahnya pasti ke situ, man. Obrolannya. balik lagi Fitnah ya. Dajjal lah. Ini enggak. Ini gua rasa topik ini ya, biar kalian tahu ya, struktur di Dami itu, Ion itu adalah produser kita. Dari awal dia ngehin fitnah Dajjal ya di episode sebelumnya, bahkan dari Spotify sebelum masuk YouTube. Ini adalah momen dia untuk menyatakan bahwa fitnah Dajjal itu nyata adanya. Loh, nyata. Tuh kan. Tuh kan. 5 surat di dalam Al-Quran itu menyatakan, ya kan, Emang memperingatkan berhati-hatilah kamu dengan fitnah Dajjal. Bahkan surat pertama di Al-Quran itu Al-Baqarah, ya kan. Emang Sapi Gua betina, tahu. ya kan. Di mana Musa Samiri, ya kan. Ya, iya, cuman udahlah, nggak usah dibawa juga. Yot, ingat Yot, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ini Apa sih? Ternyata kita mengeluarkan statement Aldi Taher gak sih? yo, Look at the stars. kita semua bingung. Nanti di surga udah nggak bingung. Tapi ya itu sih terlepas, maksudnya kan gue bilang teori-teori tadi, kayak misal Bermuda markas alien, Bermuda Area 51. Enggak, Area 51 kan di California apa di Florida sih? Lupa gue.
rada jauh lah sama Bermuda. Ya, tapi terlepas dari itu sebuah keanehan gitu. Kayak misal pesawat tiba-tiba hilang di sana lah, karena di sana katanya gelombang elektromagnetiknya terlalu kuat. Jadi navigasi berantakan. Kan lu Kabar, Bang. ngomongin segitiga Bermuda udah diincar alien lu di belakang, lu kasih tahu lu itu bukan abang-abang sekoteng, lu coba lihat mukanya. Letaknya napak nggak anjir? Nggak napak tuh. Ntar ngomongnya beda. Perketek. Itu alien yang di yoyo ya. Kau nggak siapa yang itu, yang filmnya Hrithik Roshan? Anjir apaan anjir? Ada filmnya Hrithik Roshan yang itu, yang alien, yang akhirnya diadaptasi jadi yoyo di Indonesia. Yuk lanjut. Anjir yoyo tetap lah. Ya itu doang. Itu sih yang benar-benar masih misterius. Terus kan mulai dibahas-bahas. Tapi itu nggak ada bener-bener dokumenter yang mendetail gitu, kayak terkesan ditutup-tutupi lah. Sama kayak Area 51 lah. Iya benar sama kayak Area 51 yang janggal gitu. Nah, ngomong-ngomong soal janggal nih, kayaknya Yudi, gue nggak tahu deh, tapi Yudi ini diam-diam gue yakin dia menyimpan nih, gue kasih bebannya ke lu, Yud. Lu ini nggak sih, ada nggak sih lu, kan dari tadi dari gue udah, dari Ion udah, dari lu ada nggak gitu, menurut lu konspirasi yang menurut lu aneh gitu? Konspirasi yang aneh, aduh, apa ya yang paling aneh? Emang yang paling aneh tuh tiba-tiba yang lu tuh nggak enak di hati gitu, kayak aduh apaan sih, kok bisa tiba-tiba sama gitu, kok bisa gini, kok bisa gitu gitu. Sebetulnya ini yang aneh, tiba-tiba ngasih beban ke gua. Ini sebuah konspirasi sebetulnya buat kalian berdua ya kan? Ya, ini gua sama Ion satu chemistry aja ngasih beban ke lu. Kalau dibilang yang paling aneh mah nggak banyak sih, gue cuman yang aneh yang itu doang, kayak ya yang tadi gue bilang kayak Michael Jackson bukan ternyata masih hidup, terus juga yang di Indonesia sampai gue banyak banget ngeliatin yang Firza itu. Paling yang paling aneh itu doang. Gue pikir emang lu pikir orang nggak punya perubahan bangsat? Ya semua orang juga pasti akan penampilannya akan berubah gitu loh. Iya betul. Aneh banget lo semua dibilang ini hidup lu ini apa, ada kerjaannya gitu loh. Ya iya, kurang kerjaan aja sih sebenarnya. Lah, tapi ada yang terakhir banget sih dari gua. Apa tuh? Apa itu? Gue percaya ini hal yang antara gue pengen percaya tapi kadang gue sering denial juga. Gitu. Apa ini kebangkitan PKI? Enggak. Tukang itu coy. Lanjutan banget. Itu 2019 2014 masih dibawa man. 10 tahun yang lalu itu. Gila. Makanya dia tuh kayak kalau deket teman kalau deket teman pukul aja. Beneran. Tebal banget gue kalau jadi ngomong udah gini udah digituin. Apa Yan? Tonjok loh. Ya, teori konspirasi ini sih yang pengen gue percaya gitu tapi gue denial. Apa? Tukang laundry kalau udah akrab mulai molor-molor nih gue lihat. Iya lagi anjing. Ya kan? Dulu kalau pas belum ngobrol ya kan, belum akrab. Wah, tepat waktu tuh. Sekarang kok tiba-tiba, aduh bisa besok aja nggak mas? Ya. Awalnya bukan gitu Yon. Tahu nama dulu. Atas nama siapa? Terus sudah tahu set. Furkon gitu misalkan. Set, udah di print dapat Furkon. Set, udah tahu namanya udah aman. Tapi di satu sisi kita mikir kayak, wah anjir udah tahu nama nih, siap-siap molor nih kan gitu.
Terusnya gak usah kasih nama ya. Iya ya, kenapa kalau tukang laundry itu begitu tahu nama kayak Mas Foken mantar aja lah, yang lain dulu aja deh. Iya jadi nyantai anjir. Ngegampangin aja. Ini sih Keblek. yang gue bingung tuh The Simpson. Iya. Iya. Itu konspirasi tapi Kebetulannya terlalu banyak tau. Iya. itu dia makanya maksud gue. Kadang-kadang gini, gue lucunya ya, gue di X gitu ya, gue sampai nemu ada orang ngomong gini, jangan-jangan sebenarnya orang-orang The Simpson ini udah dikasih kisi-kisi masa depan nih, jadi mereka tahu Tapi apa yang akan bisa terjadi jadi. sebenarnya. Tapi bisa jadi atau mungkin ada orang dalam yang kebetulan Freemason gitu. Kayak misal tahun episode Donald Trump lagi nyalonin presiden itu kan 2006 atau 2007 gitu. Itu 10 tahun sebelumnya gitu. Tapi mereka udah bikin episode itu. Yang waktu itu Donald Trump brandingannya masih pengusaha aja. Apa pengusaha selebriti? Iya, pengusaha selebriti aja gitu. Gak ada kan, ya bahkan di tahun dia kampanye aja kayak anjir lu badut kok kampanye ngapain kayak gitu. Badut kampanye. Gak ada orang yang percaya kan. Nah, Iya, maksudnya nggak ada orang yang percaya dia mau nyalonin presiden waktu itu gitu. Nggak ada itu. Iya benar. Dan masih banyak lagi sih konspirasi Banyak itu lainnya, Bang. gitu. Pemain basket siapa men? Apa? Kobe Bryant. Pemain basket. Iya, Kobe Kobe Bryant. Bryant. Kan juga sama. Kobe Bryant tuh ada yang bilang dia dibunuh secara sengaja karena dia punya apa gitu. Terus ada yang bilang dia tuh sebenarnya masih banyak banget lah konspirasi Kobe Bryant juga. Iya. Cuman ya di kepala gue tuh The Simpsons tuh udah yang paling ajib, entah itu ya. memang prediksinya terbukti atau memang mereka udah diarahin sama beberapa orang jadi tahu, dan atau memang ini semakin menyatakan bahwa dunia dikendalikan oleh Amerika. Anjay. Waduh. Yo, Pokoknya itu kan prediksi rahasia itu- umum ya, bukan konspirasi lagi. Kan sudah ada yang namanya globalisasi ya. Yo, Jadi kita udah bisa tahu lah ya kalau soal gitu-gituan. yo, Tapi emang prediksinya kayak gitu. Ya prediksinya kan jaya gitu kan. Anjing. Apa ke situ? Lagi makan Ya, kenapa? lagi makan apa nih? Makan steak. Aduh. Oke, udah. Sip. Iya sih, ya gitu lah. Jadi banyak tahu gue. Sebenarnya gini sih, ini menurut pribadi ya, teori-teori konspirasi itu gue pribadi tidak mempercayai 100%, tapi gue nikmati aja sebagai sebuah kisah. Seru ya Iya kata sih. ya, seru ya menghubungkan ini menghubungkan itu, seru gitu loh. Walaupun beberapa orang, beberapa YouTuber bilang Pikir kita ini buktinya. daya nalar kita juga jadi ini. Senang mengkorelasikan gitu. Iya, Mantap. lama. Oh ya, karena Norman tadi bahas dikit, mungkin dikit aja. Jadi jangan terlalu itu ya. Walaupun buktinya sudah banyak hal terpampang begini, fotonya ini. Tapi jangan 100% percaya gitu. Iya. Jangan mentah-mentah lah. Karena ada beberapa hal yang itu aja. Maksudnya kalau diteorikan, kebetulan aja. Pure kebetulan. Tuh. Betul. Kalau mau percaya 100% sama Tuhan. Udah. Bagus. Asik banget. Gila. Bagus. Kalau lu Gila. Kalau lu Itu ngomong gitu Yud, makin valid lah omongan Ion, fitnah Dajjal tuh, makin valid tuh. Enggak, gue expect aja sih itu keluar dari mulut itu pemuja Kalmax. Enggak expect gue. Enggak expect. Udahlah, makin ini ya, intinya ya gitulah intinya ya. Bongkar semua. Pokoknya dinikmati aja. Jangan sampai lu pada beli ke Gramedia, beli buku konspirasi dunia. Lo nggak apa-apa beli aja, Aduh, cuma maksudnya jangan 100% percaya aja gitu. Iya, lu nikmati aja setiap konten-kontennya gitu loh. Yang mereka Saran sajikan. gue sih mending gak usah lo beli. Yang lo beli tuh soalnya penonton. Kalau lo Kristen penonton Alkitab, kalau lo Muslim penonton Al-Quran, itu yang lo beli seharusnya. Itu betul, cuma ya Gak apa-apa, sebagai wawasan mereka aja. wawasan. Habu minallah, habu minan nas gitu. Oh,
Apa yang gini Iya, lagi gini jadi aja. habluminasan. Aduh. Ada jokesnya masih begitu ya. Ya, gitulah pokoknya. Dinikmati aja sebagai cerita fiksi, dinikmati saja sebagai mana adanya, kecuali 9/11. Ya selebihnya mah dinikmati saja lah. Tapi kalau kalau masih ada bercandain 9/11, gua nggak ini ya. Walaupun udah lama juga gitu ya, tapi ya nggak usah terlalu offset lah bercandanya gitu kan. Sama kayak kita kalau ada orang bercandain soal tsunami Aceh, ya mending nggak usah gitu loh, mending nggak usah. 9/11 tuh sebuah hal yang tragis gitu kan, itu tragis Hmm. karena itu itu konspirasi juga banyak lah, yang soal Konspirasinya terlalu pesawatnya, banyak sih. iya soal Cuma maksudnya, pesawatnya, gedungnya dibom, wah terlalu banyak lah. ya cuma maksudnya ya jangan offset aja. Udah, Iya, gitu aja. dinikmati tadi bener kata kalian, dinikmati sebagaimana cerita pada umumnya, dan jadi bumbu-bumbu dalam kehidupan, tapi tidak harus kalian imani gitu. Karena imani punya mandiri. Oh, itu Oke, betul sekali. apa Yud? Udah, Oh tutup. udah tutup. Tadi gue kira lu menempelin jokes gue, iman itu ada hanya punya mandiri. Enggak, gue masa mau nambahin jokes, cuma terlalu kotor, jadi jangan, lebih baik. Iya. Kalau gue yang bersih-bersih aja nih. Contohnya, Apa ya? Imani itu Samara. Sama Amani dong. Hah? Udah tutup mana? Gue pusing anjir. adalah sampai di sini episode 232. Jangan lupa buat like, share, subscribe ya. Jangan lupa buat klik link Saweria di bawah. Ada barcode di bawah Ion. Sengaja taruh di bawah Ion karena Ion adalah hamba uang. Betul. Komennya jangan lupa komennya. Ya, komen jangan Money. komen jangan lupa share ke satpam kalian, satpam perumahan, ke orang-orang siskamling yang lagi menongkrong, ke bapak-bapak di tongkrongan juga. Share kemana, bagikan kabar berita baik ini bahwa kami sudah ada di YouTube dan kami pantas untuk disaksikan oleh kalian sambil menghabiskan waktu kalian di dalam perjalanan. Betul. Gitu ya. Jangan lupa buat dengan podcast lain dari NPC Network. Ada Padangan Gaming, Bikin Out, gak tau kapan, Hello Tendo, kita Master Yahut. Setelah itu audio drama, jadi kalian bisa dengerin kapan aja dan di mana aja. Sampai di sini episode ke-232. Gua Norman Karel pamit undur diri. Mau menulis surat di tanggal 11 Maret bertemu. Aduh. Gue mau pakai ini aja deh. Gue ini pamit undur diri. Yang mau pose fotonya seperti ini. Waduh, Illuminati. Itu Illuminati tau. Illuminati tuh. Konspirasi. Yoi, itu konspirasi. Tapi kenapa ada di uang dolar? Waduh. Dan udah gue dari tadi hahaha kan, gue mau itu deh, mau serius. Apa? Panjang umur perjuangan. Fuck you orang-orang yang menertawakan aksi Kamisan. Wih. Anjing kalian semua. Bagus. Aturannya Anjing. di awal ini kita suarakan. Oh iya ya. Besok gitu lah. Aksi Kamisan bukan materi konspirasi. Itu Betul. nyata adanya. Itu nyata. Dan bukan dan bukan ajang 5 tahunan. Mata lu tuh 5 tahunan tuh. Bukan. Kita harus dapat keadilan seadil lagi. Oke. Kita pamit undur diri, tapi tidak dengan aksi Kamisan. Gue Norman Karel dan kru yang bertugas. Ulang lagi anjir. Sampai ketemu di episode guys. Bye. Salah. Aku bentuknya gini. Aduh, ini kena ini nggak ya? Kena strike sama ini nggak ya? Strike sama militer US nggak ya? Oh, aman. Nanti dibilang kita ini konspirasi negara. Loh, enggak, kan kita nanti bikin judulnya pakai itu, teori konspirasi. Jadi aman. Oh iya, siapa tahu Amerika pengen ngincar ini minyak di Indonesia lagi tuh yang di tengah sawah. Tahu.